Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga akan mempresentasikan apa yang telah kami gambar, penerapan kehidupan dan sehari-hari tentang menghormati orang tua serta beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulainya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Iwan Aulia Akbar. Perkenalkan, nama saya Siti Azrawiyah. Perkenalkan, nama saya Mutia Tonda. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafina Putri. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan mempresentasikan gambar dan menjelaskan tentang apa yang telah saya gambar. Berikut yang telah saya gambar. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul sebagai wahyu yang akan disampaikan untuk umat manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini terdapat seorang anak yang telah membaca Al-Qur'an. Menurut sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka ia telah berbuat satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Bayangkan, jika kita membaca satu hari itu satu juz, maka berapa banyak yang akan kita dapatkan pahalanya. Subhanallah. Berikut yang kedua, yaitu menghormati orang tua, yaitu kepada ibu dan ayah. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari menghormati orang tua tersebut. Menghormati orang tua tersebut yaitu dapat kita lakukan dengan berbuat baik dan memuliakannya. Dan yang paling utama, kita harus memuliakan ibu daripada ayah. Kenapa begitu? Menurut berdasarkan cerita yang saya pernah dengar, sahabat Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang harus kami hormati antara ibu dan ayah?" Rasulullah pun menjawab, yang harus kita hormati ialah ibu. Dan sahabat pun berkata, siapa yang harus kita hormati? Dan Rasulullah pun menjawab sampai 3 kali bahwa ibu yang harus kita hormati. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, di bawah telapak kaki ibu terdapat surga. Dan jika tidak ada ibu, mungkin kita tidak akan pernah terlahir dunia ini. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya gambar, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dan menghormati orang tua dan guru. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengambil contoh, yaitu salah satu kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, di mana di sini ada seorang anak yang membaca Al-Qur'an di saat waktu luangnya, dan anak ini selalu ingin memahami isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Di sini itu sudah menjadi bentuk suatu keimanan kita terhadap kitab suci Al-Qur'an. Baiklah, selanjutnya yang kedua, menghormati orang tua dan guru. Di sini saya mengambil contoh menghormati guru, di mana ada guru yang sedang menjelaskan di depan dan murid-muridnya mendengarkan guru untuk memahami materi yang disampaikan. Dan di sini murid-muridnya itu berusaha untuk menghargai guru yang ada di depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah saya gambarkan. Yang pertama itu pada bab iman kepada kitab Allah. Di sini saya menggambarkan sebuah majelis ilmu yang sedang membahas suatu materi mengenai diwajibkannya sholat. Jadi di sini itu pemateri atau ustadznya tersebut menyampaikan bahwa kewajiban untuk melakukan sholat itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu merupakan salah satu perilaku kita untuk mendakwahkan isi Al-Quran tersebut. Itu adalah salah satu perilaku mengimani kitab-kitab Allah. Yang kedua, pada bab menghormati orang tua dan guru, saya menggambarkan seorang guru yang sedang mengajar fisika lalu diperhatikan oleh murid-murid lainnya. Dengan kita memperhatikan guru yang sedang mengajar, itu membuat kita mudah memahami materi tersebut. Itu merupakan perilaku dalam menghormati guru yang sedang mengajar. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini ada kuping, seorang guru, dan papan tulis. Nah, maksudnya adalah
kita sebagai peserta didik harus mendengarkan keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Nah, hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi beberapa ilmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya ialah di situ tuh kita harus mendengarkan penjelasan dan penerangan guru itu dengan baik dan benar. Nah, secara otomatis berarti kita udah mengamalkan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui perantara penerangan yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya yang bakal saya jelaskan adalah mengenai perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini itu pasti teman-teman bingung kenapa ada uang, Al-Quran, dan sajadah. Nah, maksudnya itu adalah ketika seseorang umat Islam itu tuh melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna seperti melaksanakan mengaji, sholat 5 waktu dengan tepat waktu, dan membayar zakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, berbagai jenis ibadah mahdah yang kita lakukan secara khusyuk, istiqomah, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang umat itu hormat kepada siapapun dan patuh, termasuk salah satunya kepada guru. Nah, yang kita ketahui kan guru itu sebagai pelita bagi kehidupan, yaitu bagi kehidupan seseorang kan. Nah, jadi ketika seseorang itu khusyuk dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu termasuk orang yang hormat dan patuh terhadap guru. Nah, kalau misalnya dia tuh enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan ikhlas, atau beribadah tetapi enggak khusyuk, berarti itu tuh dia hormat dan patuh kepada gurunya juga belum istiqomah, berarti masih kadang hormat, kadang tidak, kadang hormat dan kadang patuh dan kadang tidak. Jadi begitulah penjelasan saya mengenai perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok Angga. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi